akan ada Mbak Detik dan suami yang akan berbagi cerita mengenai homeschooling. Kita mulai dengan sambutan dulu ya dari Ketua Panitia Selebrasi Mbak Tri Yunita Safitri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita semua dapat berkumpul di acara selebrasi matrikulasi batch 8 Ibu Profesional Jakarta. Alhamdulillah acara malam hari ini bisa terlaksana atas kerjasamanya dari semua pihak. Masya Allah, kita virtual. Dan sekarang kita akan mulai acara kita ini. Akan diresmikan acara selebrasi matrikulasi batch 8 kita ini oleh Kahima Regional Jakarta, Mbak Syarifah Engni. Silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman-teman? Iya. Bagaimana perasaannya setelah 3 bulan berpetualang di samudra matrikulasi? Ya, terus juga saya mau mengucapkan selamat kepada para teman-teman matrikulasi yang telah lulus, yang telah berhasil mengarungi samudra matrikulasi. Sama aja teman-teman, pasti mengarungi sebuah samudra tidak mudah ya, di mana akan ada badai. Baiklah, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara selebrasi matrikulasi batch 8 IP Jakarta saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Saya senang banget, bahagia. Kayak ibu itu bahagia, pasti orang di sekeliling kita akan bahagia, termasuk bahagia berkomunitas. Kemudian saya ucapkan selamat kepada para matrikan batch 8 ya Mbak ya, kalau nggak salah ya. Iya, betul. Yang sudah berhasil melewati berbagai tantangan yang luar biasa. Teman-teman harus memanfaatkan kemudahan ini dengan baik untuk belajar ke jenjang berikut dan berikutnya. Sebelum dimulai, saya ingin teman-teman merenungkan kembali perjalanan kita sampai ke hari ini. Mulai dari foundation, lalu kemudian ramai-ramai mendaftarkan di matrikulasi. Misi pertama kita dulu apa sih? Rasanya gimana pada saat kita menjalankan misi itu? Pernah nggak teman-teman merasa bahwa aduh kok kayaknya capek ya, susah banget ya? Karena sebenarnya kita sebagai ibu, atau bahkan mungkin teman-teman yang belum menjadi ibu pun, karena saya juga tahu ada beberapa teman yang begitu hebatnya belum menjadi ibu, sudah menjadi member ibu profesional, membagi waktu antara kegiatan pribadi dan misi-misi yang harus dijalankan di ibu profesional. Bahkan ini kalau bisa melihat Mbak Indah, sembari duduk di sini tadi anaknya datang ya, rumpul minta dipangku. Saya yakin ada teman-teman yang pada saat menjalankan misi juga mengalami hal itu. Lagi sibuk-sibuknya mengejar deadline, terus tiba-tiba anak minta perhatian. Kan tidak mudah ya. Nah, ada rasa mungkin ingin menyerah di tengah jalan, barangkali. Atau justru sebaliknya, saya harus selesai gitu ya. Misi yang dijalankan ini saya juga tahu, karena saya juga termasuk salah satu peserta di matrikulasi batch 8. Kadang tidak mudah. Kalau bagi saya sendiri adalah di awal-awal bagaimana menyesuaikan ritmenya. Mungkin ada teman-teman yang juga merasakan kadang kita diajak sprint, harus ngumpulin tugas. Kadang maraton, ini kapan ya selesainya, kok ya rasanya misi tidak selesai-selesai. Nah, yuk kita sama-sama mengenang perjalanan kita sampai hari ini, sampai di saat hari kita bisa bersyukur bahwa kita bisa menyelesaikan misi, meskipun ada beberapa teman yang terpaksa kembali ke pelabuhan. Namun saya yakin pada masanya nanti insya Allah kita akan bertemu dengan teman-teman yang sempat kembali. Mingguan inilah yang kalau teman-teman ingat, yang mengejar-ngejar belum udah deadline waktunya disebutkan, mereka juga sampai begadang, saya tahu sampai jam 12 malam gitu. Sebagai manager Star of the Day sih Mbak, atas kesediaannya untuk berpartisipasi di Sharing is Caring. Saya yakin ini ceritanya juga menginspirasi.
Aku sih bersyukur banget bisa bertemu dengan langsung di Hima. Semoga di kelas selanjutnya bisa menjadi orang tua yang bahagia, yang membuat anak-anaknya sayang sama ibunya, membuat suaminya sayang sama istrinya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kayaknya kita dimulai dari bercerita dulu ya, kenapa alasan kami memilih homeschooling untuk pendidikan anak-anak kami. Namanya ada buka rumah baca juga untuk anak-anak sekitar rumah. Ternyata makin kesini, makin kelamaan, jadi waktu itu udah memulai home education. Anak usia di bawah 7 tahun, 6 tahun itu kan masih masuk home education kalau menurut kami gitu. Jadi beralih mengenal tentang homeschooling, dijalani, ternyata kita juga semakin nyaman gitu. Maksudnya ternyata anak-anak itu lebih bisa eksplor, lebih bisa kita bisa lebih mengobservasi apa minat bakat, kemudian apa potensi keahlian anak-anak gitu. Dengan menjalankan itu, memang sih awalnya tuh susah banget, terutama susah itu dalam hal komunikasi ya. Kita itu waktu itu mencoba untuk nggak berpikir dulu tentang jadwal, Mbak. Jadi Mbak Ili, ketika kita pertama memulai aktivitas untuk homeschool ya, waktu anak-anak usia dini, ketika yang sulung masih usia dini, itu memang kita masih polanya masih random. Istilahnya anak-anak sesuka hati ya, lebih banyak kita pemenuhannya untuk motoriknya, kebutuhan motoriknya gitu kan. Jadi kita lebih banyak ngajak mereka berkegiatan di luar, dari mulai hiking, outdoor, terus udah gitu kita ajak untuk olahraga gitu kan. Karena memang pemenuhan fisik dan motorik itu penting banget kalau kita menjalankan seperti itu gitu. Nah, semakin besar kebutuhan terutama ketika masuk usia sekolah yang sulung ya. Nah, itu baru kita mulai benar-benar mulai merubah agak sedikit aktivitas untuk yang sulung. Jadi kita udah mulai buat penjadwalan seperti itu. Nah, memang itu juga nggak langsung berat gitu. Maksudnya memang masih dalam kapasitas kemampuan dia. Karena kan kita tetap mau dia itu belajar itu tetap enjoy ya gitu. Jadi nggak kita paksa, nggak kita paksa dan nggak kita suruh gitu. Jadi kayak yang si sulung karena memang sudah terbiasa dengan segala sesuatu yang tidak dipaksakan, jadi memang natural kita berjalan gitu kan. Jadi dia pun ketika mempelajari sesuatu juga saya nggak memaksakan nih, tapi kita terus membangun komunikasi. Kita membangun komunikasi. Oh, kamu mau belajar ini nggak gitu? Kamu belajar ini nggak? Kalau emang nggak dan nggak sesuai dengan minatnya dia, ya kita juga nggak paksakan gitu kan. Jadi tapi memang saya tetap mengajar. Jadi kita tetap ada pembagian tugas itu untuk hal-hal yang itu menurut kita jadi value, istilahnya jadi nilai yang memang harus diterapkan di rumah gitu. Jadi saya sama suami itu ada pembagian tugas, terutama misalnya kayak di pagi hari itu setelah sholat subuh, setelah aktivitas subuh itu memang anak-anak itu kan ada murojaah gitu kan. Jadi di waktu subuh sama waktu maghrib itu buat kita itu waktu-waktu yang krusial atau waktu-waktu penting sebenarnya gitu. Jadi kita pembagian tugas di 2 waktu itu dan itu harus berjalan konsisten gitu. Reguler. Kami usahakan itu berjalan reguler dan konsisten karena inti dari homeschool kami itu bisa dibilang di 2 waktu itu. Jadi 2 waktu itu menjadi acuan untuk kegiatan homeschool kami gitu. Jadi pembagian tugasnya kita tadi itu. Jadi ibadah setelah sholat subuh ya, kemudian murojaah Al-Quran gitu kan, hafalan. Nah, kemudian kita juga ada cerita, terkadang cerita atau mengupas tentang intisari sejarah gitu kan, atau hadis gitu di waktu-waktu tersebut gitu. Nah, kemudian setelah subuh juga kita ada aktivitas yang reguler juga, itu olahraga. Itu juga memang kita jadikan itu aktivitas reguler untuk anak-anak gitu. Jadi
karena anak-anak itu, karena perjalanan homeschool itu menurut kami itu panjang ya. Jadi perjalanan homeschool itu panjang dan anak-anak itu butuh fisik yang kuat gitu. Makanya kenapa olahraga itu jadi termasuk prioritas buat kami. Berusaha konsisten dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada di rumah dulu gitu. Jadi kita berdua berusaha melakukan itu dengan konsisten seperti itu. Ini pesan yang saya terima dari Mbak Detik ini bagus banget. Yang penting komunikasi ya Mbak ya. Namanya anak kadang-kadang mungkin suka bosen gitu ya, atau bete, atau ya memang lagi nggak mau aja gitu ya Mbak ya. Yang penting adalah bagaimana kita mengkomunikasikan itu ke anak. Jadi sebenarnya landasannya itu At-Tahrim ayat 6. Makna ayat itu tuh dalam banget sebenarnya gitu. Jadi kita itu memang benar-benar keluarga itu menjadi fondasi kita untuk bisa sama-sama ke surga gitu. Dan itu buat kita tuh apa ya namanya, kayak titik balik bahwa fokus kita itu sebenarnya harusnya lebih banyak ke keluarga gitu. Jadi gimana menjadikan keluarga itu bisa menjadi ladang kita atau jalan kita untuk bisa sama-sama ke surga gitu. Insya Allah, filosofinya bagus banget ini Mbak Detik dan Mas Saiful, ini langsung saya catat loh. Kalau untuk memulai HS, jadi anak-anak usia dini itu lebih baik tuntas di pemenuhan motoriknya dan sensoriknya gitu. Ngajaknya ke kegiatan outdoor ya. Anak-anak tuh outdoor gitu. Jadi kita tuh dari kecil tuh ngajak anak-anak tuh ke taman main, terus main panjat-panjatan gitu kan. Kemudian ngajak mereka berlari gitu kan. Kemudian malah kita bebaskan memang. Jadi mereka itu udah terbiasa dengan jalan kaki. Itu bagian dari untuk melatih motorik mereka juga gitu. Kemudian kepekaan mereka terhadap lingkungan. Itu juga kita mesti perhatikan gitu kan. Nah, terus kapan kita mulai berpikir untuk HS-nya yang istilahnya dalam tanda kutip memang yang sudah mulai terkurikulum gitu ya, itu baru bisa dipikirkan ketika anak sudah masuk usia sekolah. Kalau kita memahami itu usia 7 tahun sudah bisa fokus terhadap sesuatu. Kita membiasakan diri dengan alam dahulu, menumbuhkan motorik mereka seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Detik sebelumnya ya, pas dari tadi ya. Oke, mungkin itu Mbak Neneng jawabannya. Nah, untuk pertanyaan berikutnya nih di chat ada 2 pertanyaan yang saya rasa sih sama, intinya adalah ketika punya 2 anak yang punya umurnya beda, itu gimana cara ngatur jadwal dan materinya gitu. Itu sebenarnya lebih banyak yang sebenarnya mengatur jadwal itu kita orang tuanya ya. Maksudnya kita sendiri yang mengatur jadwal kita, baru selanjutnya kita bisa mengkondisikan anak-anak gitu. Jadi kalau saya misalnya gitu kan, jadi memang diusahakan itu ketika jam 9 itu memang sudah selesai pekerjaan yang berhubungan dengan urusan domestik. Jadi saya bisa melanjutkan dengan bermain bersama anak-anak gitu. Jadi orang tuanya itu harus selesai dengan jadwalnya dia dulu gitu. Jadi kapan waktunya untuk membersamai anak dan kapan waktunya untuk melakukan pekerjaan domestik. Mengatur jadwal diri dulu, baru mengatur untuk jadwal anak-anak ya Mbak ya. Iya betul. Pelajaran sekolah kita yang harus pegang itu untuk anak-anak kan. Itu sebenarnya cukup mengagetkan juga, yang tadinya kita santai anak-anak di sekolah, tahu-tahu semua beralih ke kita. Berarti kita harus kembali mengatur jadwal lagi ya, menyelesaikan urusan kita terlebih dahulu sebelum akhirnya menemani anak-anak untuk mulai sekolah gitu ya Mbak ya. Minat bakat itu kelihatan itu dari binar mata. Jadi ketika anak-anak itu berbinar-binar, terus dia suka melakukan senang melakukan sesuatu itu dengan berulang-ulang, biasanya itu memang sesuatu yang menjadi minatnya dia. Materi pun sebenarnya bisa disamakan ya antara kakak sama adik atau 2 anak-anak kita dengan berbeda usia, tapi mungkin berbeda dari yang bisa mereka lakukan ya, sesuai dengan kemampuan atau batas usia mereka masing-masing ya Mbak ya, kayak gitu. Tema harian juga kali ya. Hari ini saya mau bahas tentang tanaman, berkebun gitu bisa, tapi mungkin tugas-tugasnya berbeda-beda untuk masing-masing anak gitu ya. Kita sangat berterima kasih kepada Mbak Detik dan Mas Saiful untuk sudah berbagi dengan kami semua, sedikit lebih membuka lagi wawasan tentang homeschooling. Kalau buat saya sendiri ya, anak saya masih di TK,
baru masuk TK dengan kondisi PJJ ini sebenarnya, pengennya sih di homeschoolingin aja, tapi ya butuh banyak referensi lagi, dan ini juga menjadi salah satu referensi yang sangat baik buat kita, bahwa menggambarkan homeschooling bisa jadi alternatif, walaupun bukan satu-satunya sekolah yang bisa kita lakukan. Jadi selagi anak-anak di rumah, mengapa tidak kita coba untuk ya selain pelajaran yang sudah mereka dapatkan dari sekolah dengan PJJ, bisa juga menambahkan hal-hal baru yang bisa membuat anak-anak tidak bosan kali ya selama menjalani PJJ itu juga gitu. Dengan memasukkan sedikit nuansa yang dipakai atau teknik-teknik yang dipakai oleh ibu-ibu dengan orang tua dengan homeschooling, itu bisa sedikit memberikan warna di dalam proses PJJ itu juga. Jadi kalau kita berpikiran memang homeschooling itu hanya pilihan ya, kita ingin memberikan pendidikan seperti apa untuk anak gitu. Jadi untuk teman-teman yang PJJ itu memang lebih banyak mengkomunikasikan bagaimanapun kondisi di rumah pada pihak sekolah gitu. Terutama untuk karena kan yang paling tahu kondisi keluarga kita kan kita ya gitu. Apakah untuk yang orang tuanya bekerja gitu kan, jadi anak harus tapi tetap harus menjalankan PJJ, atau ada juga yang orang tuanya memang full di rumah gitu, jadi bisa mendampingi anak tetap belajar gitu. Nah, dengan kita memahami kondisi, dengan sekolah juga memahami seperti itu, saya pikir juga orang tua bisa lebih tenang ya, lebih tenang mendampingi anak-anaknya untuk belajar, dan ketika nggak bisa mendampingi pun tahu langkah apa yang harus diambil untuk anak gitu, ketika memang anak harus belajar sendiri, belajarnya tapi pihak sekolah tahu gitu. Jadi itu salah satu yang membuat yang penting orang tua itu juga harus bahagia gitu. Jadi ketika tahu anaknya gimana pun sistem belajarnya walaupun PJJ, tapi tetap orang tua bisa bisa menjalankan itu dengan bahagia. Baik, makasih sekali penutup dari Mbak Detik, bahwa kita sebagai orang tua harus tahu terlebih dahulu kekurangan keluarga kita, sehingga kita bisa mencari solusi-solusi yang tepat, mau itu PJJ, mau jadiin homeschooling atau apapun itu, bisa membuat anak-anak belajar dengan bahagia juga gitu. Jadi makasih Mbak Ai yang udah backup, Masya Allah. Aduh, makasih. Luar biasa ini, MC segala MC. Aku udah dapet gitu. Oh, berat banget aku live dari Zoom ini.